Ainul, hadir Bu. Nasri Wulandari? Hadir. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya? Iya. Tidak ada yang tidak hadir ya? Selanjutnya kita melakukan refleksi sebelum kita memulai pelajaran. Kalau Ibu bilang komputer, anak-anak tepuk tangan. Kalau Ibu bilang perangkat, anak-anak diam ya. Komputer 2 kali. Komputer, perangkat, komputer, komputer, perangkat. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita memulai memasuki mata pelajaran ini, apakah anak-anak sudah mempelajari mata pelajaran yang Ibu kasih sebelumnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, apakah ada yang belajar? Berarti ada yang belajar ya? Iya, Bu. Kalau ada yang belajar, silakan untuk menjelaskan sedikit gitu. Angkat tangan yang mau menjelaskan. Saya Ibu. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak di kelas ini sangat pintar dan sangat-sangat aktif dalam pelajaran ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran ini, sedikit Ibu ingin menambahkan tentang materi ini, tentang materi perangkat lunak. Di sini siswa dapat memahami bagaimana pengertian, fungsi, dan tujuan dari pelajaran ini. Misalnya tujuan dari pelajaran ini ada beberapa, mungkin kognitif, efektif, atau sejenis lainnya. Terhadap anak-anak atau adik-adik saya semuanya, sedikit Ibu ingin menambahkan tentang mata pelajaran ini ya, ada motivasi dan tujuannya. Kenapa? Karena di sini ya, kedepannya kita harus lebih memahami apa itu yang namanya perangkat lunak. Contohnya misalnya Word, Excel, dan termasuk juga WhatsApp itu termasuk perangkat lunak ya. Jadi kita ingin mengetahui ke 5 tahun ke depannya bagaimana sih jaringan ini atau perangkat ini akan bisa kita gunakan dengan lebih efektif lagi gitu. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tentang pemahaman tentang perangkat lunak ini, yaitu pengertian dari perangkat lunak ini sendiri adalah sekumpulan program dan data yang digunakan untuk menjalankan komputer serta membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sini maksudnya kita bisa menggunakan aplikasi ini, misalnya contoh aplikasinya WhatsApp. Di sini WhatsApp itu banyak sekali untuk menggunakan pekerjaan, misalnya untuk mengirimkan tugas, untuk melakukan Zoom pekerjaan, Zoom sekolah, Zoom kuliah juga bisa. Dan beberapa contoh perangkat lunak. Yang pertama ada Windows, yang kedua ada Microsoft Word, yang ketiga ada WhatsApp. Dan selanjutnya ada fungsi dari perangkat lunak itu sendiri, ada 4 fungsinya. Yang pertama untuk mengatur kerja perangkat keras komputer, yang kedua untuk menjadi penghubung antara pengguna dan komputer, yang ketiga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pengguna, yang keempat untuk menjalankan berbagai aplikasi dan program. Dan di sini selanjutnya ada dimohon untuk anak-anak untuk memperhatikan ke depan, jangan ngantuk, jangan ngomong sendiri ya. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Contohnya ada Windows, Linux, dan Android. Dan kedua ada perangkat lunak aplikasi. Yang contohnya yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Canva. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Contohnya ada Visual Studio Code. Yang kedua PitchCar. Dari materi yang Ibu kasih, apakah anak-anak sudah memahami sedikit, banyak memahami tentang materi yang Ibu kasih? Bisa, Ibu.
Sebutkan ciri-ciri dari perakaran lunak. Saya. Ya, kepada Ahmad silakan dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dimohon untuk lebih semangat lagi ya untuk menjawab pertanyaannya karena di sini saya lihat anak ini sangat semangat ya. Aduh, gimana ini? Yang kedua, berikan contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Perakaran lunak ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja penggunaannya? Jika ada yang ingin menjawab, Saya. dan yang lain mungkin ya. Saya. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat-sangat bagus ya kepada adik-adik semua atau anak-anak semuanya. Ada yang ingin memberikan jawaban tambahan di antara anak-anak yang hadir ini? Saya, Ibu. Ya, dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat-sangat memuaskan, tepuk tangan. Ya. Akan memberikan materi untuk minggu depan. Di sini Ibu akan memberikan materi yaitu penggunaan jaringan pada komputer. Kepada anak-anak untuk dimohon untuk belajar lebih giat lagi, lebih efektif lagi, dan semangat untuk anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Terus mari kita melakukan refleksi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Baik anak-anak, di sini apakah pada pelajaran hari ini ada yang kurang atau apakah materi ini bisa dipahami, bisa diterima? Jika mungkin ada yang kekurangan, dimohon untuk ditambah oleh anak-anak sekalian. Jika ada yang masih kurang, atau yang masih kurang dipahami? Sudah pas, Ibu. Sudah, semuanya sudah? Ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, baiknya kita berdoa dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Semoga materi hari ini, semoga pelajaran hari ini menjadi motivasi kita untuk kedepannya untuk lebih giat lagi untuk belajar ya. Oke. Ibu tutup ya. Apabila ada yang salah atau yang kurang, Ibu mohon maaf. Apabila kita hidayah. Wassalamualaikum